Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dan belajar bersama lagi pada mata kuliah terjemah. Pada video yang kelima ini, saya akan memaparkan sedikit singkat materi tentang kelanjutan kemarin, yaitu teknik penerjemahan. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang 9 ya teknik yang ada. Sekarang melanjutkan saja pada teknik yang ke-10, yaitu amplifikasi linguistik. Ya, amplifikasi linguistik adalah teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur linguistik dalam bahasa sasaran. Teknik ini lazim diterapkan pada pengalih bahasaan konsekutif atau suara dubbing. Ya, di dubbing amplifikasi suara, amplifikasi linguistik. Ini jika kita ada pada penerjemahan suatu drama ya, dubbing jika perlu digunakan. Ini jarang sekali memang, tapi jika ada permasalahan tentang menerjemahkan suatu ucapan atau perkataan dan dilakukan secara amplifikasi linguistik dubbing, maka perlu seperti itu dengan cara seperti ini. Contohnya, David, you are sculpting is you. David ini adalah patung. David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Nah, di situ ada penambahan linguistik ya, atau lazim diterapkan pada pengalih bahasaan. Selanjutnya, kompresi atau tekanan linguistik perlu. Linguistic compression. Teknik ini dilakukan dengan mensintesa unsur-unsur linguistik pada bahasa sasaran. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik amplifikasi tadi. Teknik ini lazim digunakan pada pengalih bahasaan simultan dan penerjemahan teks film. Ya, teks film. Seperti contoh, al-aqlu huwa fil waqi' tashkil syai' alladhi yajri taswiruha. Akal membentuk segala sesuatu yang ada. Nah, di sini mensintesa unsur-unsur linguistik. Huwa di sini disintesakan. Artinya tidak perlu menambahkan adalah ya di sini ya. Baik, untuk menjadikan penerjemahan lebih efisien. Selanjutnya penerjemahan harfiah, literal translation. Jadi ini dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan menerjemahkan tidak mengaitkan dengan konteks, artinya lebih bebas sedikit gitu ya. Contoh, killing two birds with one stone. Qatlul usfuraini bil hajar. Ya, qatlu membunuh, al-usfuraini dua burung, dengan al-hajar satu batu. Harfiah. Tapi tidak word ya, lebih ada penyesuaian kata yang pas dan tidak kaku. Selanjutnya 13, modulasi. Modulasi ini adalah penerjemahan yang diterapkan dengan mengubah sudut pandang, fokus atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. Ada yang dirubah dalam sudut pandangnya, fokusnya, kategori kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. Perubahan sudut pandang tersebut nanti dapat bersifat leksikal atau struktural, seperti halnya contoh, nobody doesn't like it. Semua orang menyukainya. Likulin nas waktun. Setiap manusia memiliki waktu. Nah, kita lihat an-nas itu adalah jamak. Dimodulasikan. Tidak mungkin kita menerjemahkan secara jamaknya. Setiap manusia memiliki waktu. Itu adalah menjadikan penerjemahan semakin tidak luas gitu ya, sehingga perlu dimodulasikan, cukup dimaknai menjadi satu saja. Setiap manusia memiliki waktu.
Tuh, ini namanya teknik modulasi. Selanjutnya teknik partikulasi, particularization. Teknik penerjemahan ini di mana penerjemah menggunakan istilah yang lebih konkret, presisi, atau spesifik. Dari superordinat ke subordinat. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik generalisasi. Kita lihat contohnya. Bahasa sumber, air transportation. Air transportation. Artinya pesawat, particulation. Ya. Bahasa sumbernya yang lain, tashilat, fasilitas. Artinya di sini menggunakan istilah yang lebih konkret. Air transportation, transportasi udara, ya pesawat. Tashilat atau sarana-sarana, ya fasilitas. Ini kan istilah yang konkretnya yang digunakan dalam suatu penerjemahan. Selanjutnya yang ke-15, reduksi. Reduksi adalah teknik yang diterapkan dengan menghilangkan secara parsial, ada pengurangan kata tadi di sini, karena menghilangkan tersebut dianggap tidak perlu atau malah menjadikan distorsi makna, maka perlu dihilangkan. Artinya cukup mengimplisitkan informasi yang eksplisit. Teknik ini kebalikan dari teknik amplifikasi. Oke, contohnya adalah akhadha Susilo min Raisi Jumhuriyah Indonesia ijazatan min ajli hamlatin lihizbih. SBY mengambil cuti agar dapat berkampanye untuk partainya. Kita garis bawahi Rais Jumhuriyah Indonesia. Kita tidak perlu mengatakan atau menerjemahkan Presiden Indonesia, tapi cukup waktu itu siapa? SBY cukup diterjemahkan menjadi SBY. Inilah yang namanya reduksi kata. Perlu seperti itu. 16, subtension. Teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan paralinguistik intonasi atau isyarat. Tadi mengubah intonasi atau isyaratnya. Contohnya gerakan seperti mengangguk. Nah, itu juga perlu ya diterjemahkan mengarah kepada makna setuju, mengangguk-ngangguk. Mengangkat tangan, mengangkat bahu. Ya, mengangkat bahu diterjemahkan saya tidak tahu. Mengangkat tangan mengartikan bahwasanya dia tahu dan ingin menjawab. Perlu substansi. Selanjutnya transposisi. Teknik transposisi adalah merupakan teknik penerjemahan dengan mengubah kategori gramatikal. Teknik ini sama dengan teknik penggeseran kategori, struktur, dan unit. Kata kerja dalam teks bahasa sumber misalnya diubah menjadi kata benda dalam teks bahasa sasaran. Teknik pergeseran struktur lazim diterapkan jika struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran berbeda satu sama lain. Oleh karena sebab itu, pergeseran struktur bersifat wajib. Transposisi adalah pergeseran struktur. Pergeseran tersebut berlaku pada penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini untuk menghindari interferensi gramatikal yang dapat menimbulkan terjemahan yang tidak dapat diterima dan mungkin juga sulit dipahami. Seperti hanya contoh, biasanya pada teks-teks tertentu ya ini ya. Nah, bisa dilihat nantinya. Selanjutnya yang terakhir adalah variation. Variation adalah teknik realisasi dari teknik ini adalah dengan mengubah unsur-unsur linguistik atau paralinguistik yang mempengaruhi variasi linguistik, perubahan tona tekstual, gaya bahasa, dialek sosial, dialek geografis, dan lain sebagainya. Teknik ini lazim diterapkan dalam penerjemahan naskah drama. Ini penerjemahannya khusus pada penerjemahan naskah drama itu ya.
variasi-variasi supaya makna teks itu lebih bisa real, nyata, diterapkan dalam komunikasinya, maka perlu ada variasi-variasi unsur linguistik atau paralinguistik dalam teks tersebut sehingga dialeknya lebih mengarah pada geografis, dialek sosial, dan gaya bahasanya lebih sesuai dengan gaya sang pembacanya, seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan yang saya bisa sampaikan pada video yang kelima ini. Kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.